Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safir Fedra dengan NIM 21104111123 dari Teori Komunikasi Kelas E. Di sini akan mempresentasikan mengenai Public Sphere Theory atau teori ruang publik. Pertama-tama, siapa sih yang menemukan Public Sphere Theory? Jadi, Public Sphere Theory ini itu ditemukan dan juga dipopulerkan oleh Jürgen Habermas pada tahun 1962. Dan siapa sih Jürgen Habermas itu? Jadi Jürgen Habermas merupakan filsuf dan juga sosiolog asal Jerman yang lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Jerman. Nah, teori ini itu diperkenalkan oleh Habermas pada tahun 1962 melalui bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere. Nah, buku ini itu menggambarkan mengenai transformasi dan juga kehancuran virtual rasionalitas ruang publik yang tengah berkembang pada abad 19 dan juga 20 yang ada di Inggris, Perancis, dan juga Jerman. Nah, menurut Habermas sendiri, ruang publik ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam berdemokrasi. Karena apa? Karena ruang publik ini itu merupakan tempat masyarakat untuk mereka bisa berkomunikasi, mengeluarkan opini-opini mereka, terus argumen-argumen terhadap pemerintah. Kemudian ruang publik ini itu juga harus bersifat terbuka, transparan, dan juga bebas, serta tidak ada intervensi pemerintah di dalamnya. Kemudian ada dua perspektif mengenai public sphere menurut Habermas. Yang pertama, Habermas ini itu mencoba menggambarkan munculnya ruang publik di kalangan kaum borjuis dalam spirit kapitalisme liberal di abad 18. Dan yang kedua, public sphere ini tuh memasuki warna baru dengan mulai memudara kelompok borjuis dalam konteks masyarakat industri yang makin maju dan juga munculnya demokrasi massa. Bagaimana sih konsep dari public sphere theory ini? Jadi konsep public sphere ini itu dikatakan sebagai penciptaan ruang sosial antara negara atau state dan juga masyarakat atau civil society. Nah, warga negara ini itu dapat ikut serta dalam bertukar pikiran mereka serta berdiskusi untuk membahas apapun itu, misalnya urusan publik tanpa berada dalam kontrol dan tanpa adanya intervensi dari negara. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini itu state atau negara dan juga people di sini itu civil society atau masyarakatnya. Dan public sphere atau ruang publik itu ada di tengah-tengah di sini di antara negara dan juga di antara masyarakat. Kemudian isi teori public sphere itu seperti apa? Jadi Habermas ini itu merujuk pada konsep ruang publik borjuis di mana memiliki fungsi untuk perantara dari keprihatinan individu dalam kehidupan bersosial, ekonomi, serta keluarga dalam menghadapi tuntutan yang ada dari kehidupan sosialnya. Kemudian ruang publik ini tuh juga merujuk ke media di mana masyarakat ini tuh dapat mengeluarkan opininya dengan bebas. Komunikasi yang ada dalam ruang publik ini itu berbentuk komunikasi demokratis, di mana komunikasi demokratis ini tuh memiliki timbal balik serta semua pihak itu dapat menerima tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Jadi adil. Kemudian dalam masyarakat itu kita tahu banyak banget ruang publiknya dan ruang publik ini itu tidak terbatas karena memang tidak ada yang bisa membatasinya karena ruang publik ini itu seperti di awal itu bersifat bebas. Dan saat ini tuh kita bisa melihat ruang publik di mana aja, banyak banget ruang publik, terutama pastinya di tempat umum. Dan masyarakat ini tuh dapat membicarakan atau mendiskusikan topik apapun karena ruang publik bersifat bebas dan sehingga ya bisa membicarakan atau mendiskusikan topik apapun itu. Kemudian di sini itu contoh dari pengaplikasian teori ruang publik seperti PBB, KTT ASEAN, dan berbagai organisasi kerjasama lainnya itu merupakan salah satu contoh seperti suatu ruang yang diciptakan oleh perkumpulan negara yang ada di dunia yang ingin mensejahterakan seluruh negara dan juga sebagai penyampai atau perantara aspirasi dari masyarakat untuk membahas permasalahan yang ada di dunia. Dan juga karena di sini itu ruang publik berisikan orang-orang yang banyak,
Jadi adanya debat dalam diskusi itu pasti akan selalu ada, karena ruang publik berisikan orang-orang yang memiliki cara pandang atau perspektif yang beda-beda. Sehingga karena mereka banyak kepala pasti, memiliki cara pandang atau isi kepala yang berbeda-beda sehingga debat itu adalah hal yang biasa dalam ruang publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.